Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, dalam amanat perpisahannya, Tuhan Yesus menegaskan supaya kita saling mengasihi. Dan itulah yang menjadi perintah Tuhan, melakukan perintah-perintahnya dengan cara saling mengasihi. Sumber kasih itu berasal dari Yesus sendiri. Dalam masa Paskah ini, Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita sudah diberi kepenuhan akan pemahaman hidup beriman. Dia yang lebih dahulu mengasihi kita dengan mengorbankan diri di kayu salib, mempersembahkan hidupnya sebagai makanan surgawi, dan kita rayakan setiap merayakan Ekaristi. Siapa yang mau jika dia harus hidup menderita untuk kepentingan banyak orang? Siapa yang mau merelakan bagian dari dirinya untuk kepentingan banyak orang? Sulit, Romo. Tidaklah sulit jika kita menyadari sebagai orang-orang yang beriman Kristiani, karena Sang Guru lebih memberikan peneguhan kepada kita semua untuk saling mengasihi. Wujud dari mengasihi, melayani. Wujud dari pelayanan, pengorbanan diri. Ada banyak orang melayani, ya berdasarkan perintah semata, habis itu selesai. Ada orang yang mau melayani berdasarkan SK saja. Karena ada surat keputusan maka ia jalankan. Berdasarkan status maka ia jalankan, tapi kerjanya tidak ada. Orang yang mengasihi berarti ia harus melayani, dan orang yang melayani maka dia berani untuk mengorbankan dirinya. Mengapa? Mengikuti Sang Guru. Dia lebih dahulu mengasihi kita, maka kita sebagai murid-muridnya juga saling mengasihi, melayani dan mengorbankan diri. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam bacaan dari Kisah Para Rasul, kita mendengarkan sendiri bagaimana para murid melayani dengan mewartakan kebangkitan Tuhan, mewartakan kehidupan yang diberikan kepada Tuhan. Dan buah-buah sukacita, orang yang kerasukan roh jahat disembuhkan. Orang yang sakit dan lumpuh, orang yang timpang disembuhkan. Di sanalah Filipus mewartakan dan melayani orang-orang Samaria. Dan kita tahu juga bagaimana Petrus dan Yohanes menumpangkan tangan atas orang-orang yang percaya itu, dan mereka menerima Roh Kudus. Itulah tugas para murid, mewartakan dan melayani Tuhan Yesus, membagikan kasih kepada orang-orang yang menderita. Lalu kita bertanya, apakah mereka juga mengalami tantangan? Iya. Bahkan tugas pelayanan waktu para rasul ini, ada saudara
rasul yang lain yang juga sudah meninggal dunia menjadi martir, memberikan kesaksian iman dengan menumpahkan darah mewartakan Kristus. Apakah mereka juga mengalami pengejaran, siksaan dan hinaan? Ya, mereka mengalami itu. Demi apa? Demi umat. Untuk apa? Untuk menghadirkan kasih Tuhan, bahwa Dia yang bangkit memberikan hidup, juga memberikan hidup dan kebangkitan bagi umat. Dan para rasul mewariskan iman itu dengan memberikan peneguhan meskipun mengalami tantangan, masih ada harapan bagi siapapun yang mau melayani Tuhan. Haruslah kamu lakukan dengan lemah lembut dan penuh hormat, dengan hati nurani yang murni, supaya hidupmu memperoleh kasih dari Tuhan. Karena hidupmu yang saleh dalam Kristus, maka mereka yang memfitnah kamu menjadi malu karena fitnahan mereka. Jadi Bapak Ibu saudara-saudariku sekalian, orang yang mengasihi pasti akan difitnah. Orang yang mengasihi pasti akan mengalami celaan. Orang yang mengasihi pasti akan disiksa, diludahi, dilempari batu, bahkan dibunuh karena dia mengasihi Yesus. Menolak lupa 13 Mei, para romo, kaum muda, para remaja, lintas iman, kepercayaan dan kebudayaan berkumpul untuk menolak lupa orang yang butuh sembahyang. Dibunuh 13 Mei, peristiwa bom Ngagel. Apa salahnya? Tidak ada salahnya. Mengasihi Yesus mau sembahyang. Dibunuh tak sedikit, bahkan bapaknya dan 2 anak meletik dagingnya kemana-mana, mati. Itu orang Katolik bersaksi, maka bukan tanpa alasan. Kalau saya memohon kepada umat misa 4 kali dalam seminggu, ditolak, saya juga ditolak. Romo misalnya jangan 4 kali, tapi 2 kali saja. Mengapa? Nanti Romo kecapean. Enggak, itu tugas seorang imam. Di balik itu supaya umatnya keluar, tidak sembunyi di rumahnya sendiri, maunya dilayani tetapi tidak mau melayani. Ditolak. Makanya saya juga meminta supaya asisten imam, calon-calonnya dari lingkungan, kirim 5. Kami tidak punya orang, Romo. Lah gitu kok jadi lingkungan itu loh. Mana ada lingkungan tanpa orang. Ada lagi minta 10 jadi calon ketua lingkungan. Dikasih cuma 1. Sudah 1 itu kurang. Tidak ada pilihan lain. Tidak ada. Lah kalau tidak memenuhi kriteria, lah tidak ada yang jadi ketua lingkungan di situ. Terus gimana tutup? Wah, wis. Pak repot-repot. Karena tidak dewasa. Kirim. Kita ini sudah harus berani melayani.
Ada banyak 3, 4 mau, tetapi karena satu itu menjadi berat. Telepon 5 kali. Saudari nyuwun tulung panjenengan badhe kula dadosaken ketua lingkungan. Aduh Romo, jangan Romo, saya repot. Alasannya apalagi selain repot? Waduh, tugasnya di lingkungan banyak Romo. Nanti saya bantu, ada lagi alasannya. Aku ndak berani Romo. Aduh, wong kene cangkeme ledeh kabeh. Akhirnya ketemu. Baik, dengan doa bersama ibu tidak jadi demi keselamatan ibu dan anak. Matur nuwun Romo. Lagi berjuang. Jangan dikira para murid tidak mengalami hal yang sama, lebih dari itu. Menderita karena orang-orang berbuat jahat dan mereka tetap berani. Pertanyaan, apa yang membuat mereka berani? Karena mereka pegang apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus. Kasihku ada dalam dirimu dan kamu ada di dalam kasih kami, Bapa dan Putra. Dan Yesus memohon kepada Bapanya supaya para murid menerima roh penolong yang lain, yaitu roh kebenaran, supaya mereka tetap hidup di dalam kebenaran iman, yaitu saling mengasihi. Apa yang membuat para murid tetap kuat menjalani tugas pewartaan dan pelayanan? Karena roh penolong itu yang menyertai mereka setelah perpisahan mereka dengan Tuhan Yesus. Maka sebelum itu terjadi, Tuhan Yesus mengantisipasi, memberikan peneguhan kepada mereka dengan memberikan seorang penolong yang lain, yaitu roh kebenaran. Roh yang menguatkan iman kita. Dia yang menyertai kita selama-lamanya. Dan kita bertanya lagi, Romo, apakah kami ini juga diberi roh yang sama? Ya, dari mana kami tahu? Dari sakramen baptis kita semua mendapatkan roh yang bersumber dari Tuhan, yaitu roh Tuhan sendiri. Selain itu, apakah kami tetap disertai? Ya, jika kita mau menegaskan diri. Saking semangati ketarik ya. Jadi nek ngomong iku ning jero iku kemrotak. Ototnya naik, narik. Sampai mana tadi? Sampai roh Tuhan ya. Dari mana lagi? Selain sakramen baptis, kita juga menerima peneguhan dari Roh Kudus, sakramen krisma. Buahnya ada 2, yaitu semangat cinta kasih, saling mengasihi, dan yang kedua yaitu hidup di dalam persekutuan, menjadi saksi. Maka Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, latihannya itu di gereja. Kalau Anda ditunjuk menjadi lektor,
meskipun belum dilantik, sudah terima saja. Latihan. Kalau Anda ditunjuk dan dimintai tolong untuk menjadi pelayan umat dan petugas kolektan, sudah terima saja, itu tugas mulia. Meskipun berdiri dan menunggu umat yang mau berbagi, itu tugas mulia. Kalaupun diminta untuk menjadi seksi keamanan, itu juga tugas mulia. Berat Romo kalau jadi seksi keamanan, nanti marah-marah orang-orang itu. Apalagi suara saya ini kan pelan. Jadi ngaturnya gimana? Lakukan saja. Latihan dimarahi. Saya ini sudah terlatih. Nah, apalagi kalau sudah terlatih. Dilatih oleh siapa? Istri saya, Romo. Tiap hari ngomel aja. Lah kenapa? Saya nggak pernah kasih duit. Nah, iku salahmu dewe. Ojo ngajak aku nek iku, ojo mbok pamerno. Lu justru saya akan curhat sama Romo. Iya, tapi jangan sering-sering. Ya saya nggak ada maksud sih Romo, kalau Romo ada rezeki ya tolonglah Romo untuk bungkam mulutnya istri saya. Ya untuk beli benges lah paling enggak Romo. Maka mohon kepada Tuhan supaya diberikan roh penolong, supaya kuat menghadapi istri yang cerewet. Tuhan Yesus, aku bersyukur kepadamu, Engkau beri roh penolong, aku jaga perkawinanku. Lalu Tuhan Yesus katakan, kerjao. Istri itu paling senang kalau lihat suaminya bertanggung jawab. Kerja apapun lakukan. Jangan kelihatan nganggur di rumah. Matang, ngopi, ngopi. Mau kemana Pak? Rapat. Di mana? Sama Romo Siga. Ku gak rapat, iku ngopi ya. Sampai di pasturan. Ngopo Mas? Aku mari dinesoni bojoku Romo. Neng kene neng pasturan adem ya. Omamu panas loh ya. Gini baik, aman, pulang. Hasilnya apa Mas? Tadi Romo menjanjikan bulan depan mau dikasih rezeki, wes aman. 1 bulan aman, bulan berikutnya duitnya sudah ada. Lo katanya Romo bulan depan, nggak tahu ini kejatuh tempo nggak ngasih ini ya. Istrinya datang ke pasturan, Romo, katanya Romo ngasih rezeki pada suami saya. Kan suami saya sudah nemani Romo, ngopi. Malah Romo sing dilabrak. Loh itu terjadi toh Romo. Saya beritahu itu terjadi. Aduh. Kayak kepotokan ya wis. Merucut duit 500 itu. Gara-gara ngopi wis gak ditraktir malah merucut. Ya itu senangnya melayani ya. Saya yakin umat banyak sukacitanya di dalam tugas pelayanan. Dan itulah kebahagiaan. Saudara-saudari, berbahagialah menjadi orang Katolik, selalu melayani dengan menyerahkan diri di hadapan Tuhan dan mengorbankan diri untuk keselamatan umat beriman. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.